Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Wa li sahibi hadzal kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal nggih. Jadi bab yang pertama dulu kita sudah mempelajari nggih terkait dengan fadilatul ilmi nggih wa fadilatul ulama, keutamaan ilmu dan juga keutamaan para alim ulama. Dikarenakan ketika kita bertauhid kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, pasti ini dimulai dengan fa'lam, mongko ngerti ya sira. Berarti kan wong tauhid niku modale ilmu, ya ta? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti Gusti Allah diibadahi, Allah ditauhidkan. Itu modal dasarnya, modal awalnya bil ilmi. Nggih, wa bihi yumajidu nahu, dan juga dengan ilmulah orang ini bisa mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yu'badu, dan dengan ilmulah Allah ini disembah. Kalau nggak ada ilmu, gak ngarah menungso iku nyembah Gusti Allah. Gitu, makanya umatnya Nabi Ibrahim itu nyembah patung, nyembah berhala dan lain sebagainya. Padahal logika yang paling sederhana, batu itu kan la yadurru wa la yanfa'u. Nggih mboten. Batu patung ini kan la yadurru, nggak akan mendatangkan bahaya, wala yanfa'u, nggak akan mendatangkan manfaat. Nah, kemudian disembah. Ini logika ilmu kan nggak masuk sama sekali. Masa patung batu niki disembah, diagungkan, padahal la yadurru wala yanfa'u. Jadi wong bertauhid, orang bertauhid la ilaha illallah pasti dimulai fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ilmu kan itu, dengan ilmu. Termasuk orang beribadah itu ya dengan ilmu, wabihi yu'badu, dan dengan ilmulah ya Allah engkau ini disembah. Engkaulah manusia itu beribadah kepada engkau, itu juga dengan ilmu. Jadi ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Jadi ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Ibnu Mas'ud, dudukmu dalam satu masa, dalam satu jam, dalam satu detik, dalam satu menit. Sa'ah niki kan apa ya? Maknanya umum. Saat itu ya bisa sesaat niki ya bisa 1 menit, bisa 1 jam, bisa 1 masa dan lain sebagainya. Fi majlisil ilmi, dalam majelis ilmu, maka la tamussu qalaman, tidak akan pernah tertulis, wala yaktubu harfan, dan tidak akan pernah termaktub nggih 1 huruf pun, laka khairun min aiti alfi raqabatin, kecuali setiap 1 hurufnya itu akan lebih bagus daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi setiap 1 huruf
Wa nadzuruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Dengan memandang orang yang alim, orang yang berilmu, maka lebih baik nggih untuk kamu daripada bersedekah 1000 kuda. Maksudnya ya kuda yang bagus, yang tentunya harganya juga mahal. Nah, kenapa ilmu ini menjadi sumber utama? Seorang manusia ini punya derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Azim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang dikaruniakan ilmu dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamuka 'alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Sementara orang yang mengucapkan salam, jadi orang yang mengucapkan salam, uluk salam, nah istilah Jawa nih, kepada orang yang alim niku khairun laka min ibadati alfi sanatin. Jadi lebih bagus daripada beribadah 1000 tahun. Jadi uluk salam ini esensinya adalah ketika kita ini memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi nek uluk salam ning gone koncone berarti nyelametne koncone, ya kan, menebar keselamatan. Ya, kalau uluk salam kepada orang alim berarti menjamin keselamatan untuk orang alim tersebut. Maka orang muslim niku tandanya adalah man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Orang mukmin, orang muslim itu orang yang mau menyelamatkan orang lain dari tangannya, ataupun dari lisannya. Maka orang mukmin senantiasa menjaga tangan, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang, agar tidak mendolimi orang. Dan itu tandanya orang mukmin, orang yang dan juga orang yang muslim, salimah. Jadi wong sing iso nyelametne wong liya. Nah, orang yang senantiasa membahayakan orang lain, dan ini berarti belum tepat dikatakan orang muslim karena membahayakan. Waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun muta'arriun asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Orang alim fikih, orang yang pandai ilmu syariat, satu orang saja muta'arriun, dan kemudian dia ahli dalam menjaga perkara yang haram, maka asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Menurut setan ini lebih berat digoda daripada min alfi abidi, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ada orang alim, ya dia tidak ibadah. Ada satu orang abid, satu orang alim, tapi enggak sergap ibadah. Meskipun ya esensinya orang alim itu ya derajatnya itu macam-macam. Jadi ada istilah abid, orang yang ahli ibadah. Ada istilah alim, orang yang berilmu. Ada istilah muta'alim, orang yang belajar. Ada istilah mukhtarif, orang yang bekerja. Ada istilah al-wali, penguasa. Ada istilah muwahhid, orang yang sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 kelas, 4 makom ini punya amal yang berbeda. Alim niku ayastaghriqa fi waqtihi. Orang alim niku menghabiskan waktunya untuk nopo? Fatwa, untuk tadris, untuk tasnif, mengarang kitab, mengarang buku, gitu, matlaah, membaca kitab. Itu orang alim, menghabiskan waktu seperti itu. Makanya jangan heran ada orang ngaji terus, nggak usah heran, karena memang kegiatannya ya seperti itu. Tugas dia orang alim yang menyampaikan ilmu, mengarang kitab, mentasnif ataupun mentadris, belajar mengajarkan ilmu. Ada abid. Abid ini orang yang ayastaghriqa fi waqtihi minas sholat wasyiyam wa tadkir. Abid niku wong sing kerjaannya sehari-harinya menghabiskan waktu untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir dan lain sebagainya. Maka orang abid niku kalau zaman para sahabat sholat 1000 rakaat biasa. Sholat sunnah ratusan, 300, 400, 500 rakaat biasa, karena ahli ibadah atau abid. Abid niki sampai enggak ngibadah maka batal, dia dalam kondisi nganggur, ya nganggur, batal. Jadi esensinya kalau abid memang seperti itu. Jadi baca Quran sehari semalam, khatam berkali-kali, sholat sunnah 1000 kali. Abid niku bisa.
Tapi kalau kita kan tidak bisa loh. Saat nekat-nekatnya saya rakaat Pak Gofar. Sholat sunnah. Orang situ nyambut gawe gitu. Orang situ nyambut gawe. Orang situ nyambut gawe. Jadi seperti itu. Jadi setiap akhwal ini menuntut aurat yang berbeda. Auratnya abid dengan alim beda. Kalau abid ahli ibadah ya sholat, baca Quran berkali-kali khatam, sholat ribuan kali ya. Itu tugas mereka. Itu ibadah mereka. Alim ya tugasnya ngajar, ngaji, molang, ngarang kitab dan lain sebagainya. Ini nggak boleh disamakan, nggak bisa kita mengeneralisir. Sampean molang tok, kapan nek ngamalin ilmu nih, itu nggak bisa. Nggih mboten. Misalkan belajar tafsir Al-Qur'an 30 juz, emang semua bisa diamal no? Al-Qur'an 30 juz, kan enggak semua bisa diamal nih, toh nggih? Enggak kan? Apa itu keharusan? Kan enggak. Memang orang alim itu tugasnya menyampaikan ilmu, tadris, tasnif, matlah, ya, jadi melihat kitab atau matlah kitab. Kalau orang abid ya kegiatannya ibadah. Nah, mereka jarang sekali mengajarkan ilmu, pokoknya ibadah sih yang diutamakan. Ya, sholat, baca Quran, zikiran dan lain sebagainya. Dan aurat seperti ini nggak bisa dipaksakan ke orang lain. Misalkan kita yang notabene seorang pekerja disuruh sholat sunnah 1000 rakaat ya nggak sanggup, ya kan? Khatam Quran sehari 2 kali nggak bisa, ya, nanti nggak jadi kerja. Ketiga ada istilah muta'alim, orang yang belajar, jadi santri. Ini tugas mereka ya santri niku ta'alum, jadi belajar ilmu kepada gurunya. Jadi santri itu belajar. Bahkan seorang santri yang belajar dengan santri yang rajin zikir niku afdal, sing luwih afdal niku sing belajar ilmu. Santri kok ngaji niku afdal minat tadzkir daripada santri yang rajin zikir. Nggih to, apa santri ono sing santri segep ngaji, ono sing wiridan tok. Nah niku kalau istilah ahli ilmu itu lebih utama yang belajar ilmu. Bahkan ketika Kanjeng Nabi menjumpai 2 majelis, satu majelis ilmu, satu majelis zikir, Kanjeng Nabi memilih yang majelis ilmu, karena majelis ilmu ini menerangkan terkait dengan keesaan Allah, terkait dengan tauhid, ilmu syariat dan lain sebagainya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir, majelis doa bersama, yo nek donga niku resikone dikabulno karo gak. Nggih ya kan? Ya, kalau belajar ilmu pasti dikabul nih karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, jadi itu terkait dengan fadilatul ilmi wal ulama. Kemudian ada istilah al-muhtarif. Muhtarif itu orang yang butuh kerja. Ya, jadi kalau istilah makom itu makom asbab. Ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom tajrid itu orang yang tidak bekerja tapi rezekinya cukup. Ini kita nggak usah ikut-ikutan, khususnya TKI jangan seperti ini ya. Makom kita ini asbab, kita dikasih kontrak kerja 3 tahun kerja di pabrik ini misalkan. Jangan ikut-ikutan makom yang tajrid, ya, melu-melu sing gak kerja tapi untuk duit. Ikut-ikutan yang nggak usah capek-capek kerja tapi rezekinya mengalir dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak boleh kita memaksakan dari satu makom ke makom yang lain. Yang makom tajrid juga nggak boleh memaksakan diri masuk makom asbab. Ada seorang ustadz kiai nggak pakai kerja tapi rezekinya lancar, terus melu-melu kerja kaya awake dhewe ya ora pantes. Dilokne konco ya sampean Pak Ustadz Pak Kiai kok melu kerja ning Taiwan. Ya kan? Karena ya tadi ada 2 makom yang tidak boleh kita maksa masuk ke dalamnya. Ada makom asbab ketika kita butuh kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada makom tajrid yang terlepas dari yang namanya bekerja. Jadi nek wong gak nyambut gawe tapi yo rezekinya lancar, itu nggak boleh ditiru. Apalagi yang menirukan adalah makom asbab, nggak boleh. Asbab ini kan enten sebabnya, kita jenengan entuk gaji setiap bulan mergo yo barokah nek nyambut gawe. Asbab. Dan ya, jadi al-muhtarif ini orang yang mengakui butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan hidupnya sendiri. Nah sekarang untuk makom yang al-muhtarif ini kegiatan rutinnya apa? Auratnya apa? Hudurusuk, ya, hudurul pabrik, ya, hadir di pabrik, hadir di pasar, ya, mboten, untuk jual beli dan lain sebagainya. Niku auratnya, dan itu dinilai sebagai amal ibadah. Ono ganjarane, namanya amal ibadah pasti ada pahalanya. Sama dengan orang abid yang sholat 1000 rakaat, ada pahalanya.
Jenengan pekerja, hadir di pabrik, hadir di pasar, dapat pahala. Kenapa? Karena auratnya itu. Kalau auratnya abid, ahli ibadah, sholat 1000 rakaat, sholat sunnah, baca Quran berkali-kali. Kalau alim itu auratnya adalah mulang mengajarkan ilmu. Kalau muta'alim itu auratnya wiridani niku ngaji, belajar. Kalau muhtarif niku auratnya adalah kerja di pasar, kerja di pabrik. Sama-sama itu semuanya dinilai sebagai amal ibadah. Asalkan wala nasiyah, tidak boleh melupakan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan. Mentang-mentang nyambut gawe terus gak salat, lah niki yang salah. Jadi ketika sholat sudah dijalankan, puasa dijalankan, maka ya silahkan bekerja semaksimal mungkin. Karena orang yang butuh pekerjaan. Terus yang nomor 4 ada makomnya al-wali, penguasa. Penguasa itu ya aktivitas keseharian kalau dinilai ibadah ya ketika dia menjalankan amanah jabatannya dengan baik. Yang jadi presiden yang baik, yang jadi pejabat yang baik, yang jadi pemimpin yang tanggung jawab. Itu ibadahnya. Ada pahalanya? Ada. Selain dapat gaji bulanan, dapat tunjangan pensiunan, dapat pahala juga kalau dia benar-benar menjalankan amanah tugas sebagai pejabat atau al-wali. Wali ini penguasa. Yang nomor terakhir ada al-muwahhid, orang yang sudah mengesahkan Allah. Ini orang yang sukanya uzlah. Uzlah niku menyingkrih, menyendiri, tidak bergaul dengan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir adalah makomnya al-muwahhid, orang yang uzlah, menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzi tazaltumuhu, diperintahi wa idzi tazaltumuhu. Jadi uzlah itu ibadah menyendiri karena merasa tidak memperhitungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi juga uzlah di Gua Hira, akhirnya dapat wahyu, ya kan? Nabi Musa juga uzlah di Bukit Tursina, akhirnya juga dapat wahyu. Kapan itu diperoleh? Ketika uzlah, ketika muwahhid sudah bisa mengesahkan Allah, hanya Allah yang diperhitungkan. Nah, ini adalah terkait dengan ahwal, kondisi dan keadaan kita yang itu menuntut aurat dan penyelenggaraan ibadah yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ilmu, menggaibun setan itu lebih berat menggoda orang yang ahli ilmu daripada orang yang rajin ibadah. Ada orang yang alim maksiat, kemudian merasa diingatkan Allah, orang alim, kamu kan punya ilmu, kok maksiat terus gimana? Kamu gak malu aku yang menciptakan engkau? Akhirnya wong alim niku ya sak elek-eleke aja iso mikir, lho ini Gusti Allah kok ngomong apa enek? Wong Gusti Allah niku dawuh laisa bi harfin wala sautin. Gusti Allah ning ngendika niku tanpa huruf, tanpa swara. Lha iki enek wong aku Gusti Allah kok enek swarane. Akhirnya dicabut pedangnya, mau dibunuh, dikejar dia. Gusti Allah niku. Ya memang kan masih bisa berpikir kan akalnya orang alim niku, meskipun saya elek-elek ini dia iso mikir. Nggak mungkin Gusti Allah, mosok Gusti Allah kok ngomong ono huruf, ono suarane, padahal laisa bi harfin wala sautin. Ngendikane Allah niku tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Makanya peristiwa yang terjadi pada beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan seperti itu. Begitu sudah mukasyafah, khusyuk, merasa dapat ilham dari Allah, akhirnya dipungendikani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, abahtu lakal muharramat, wahai sultanul aulia, engkau sudah punya derajat yang paling tinggi. Makanya abahtu, menang nih sapa ingsun laka maring sira al muharramat ing perkara kang den haramake. Ya sudah, sekarang kamu boleh mengerjakan yang haram. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cerdas. Akhirnya isya ya langin, wah nggak mungkin. Gusti Allah kok plan. Allah itu memerintahkan kita menjauhi yang haram. Ini kok ada Allah merintah kepada keharaman. Ini kan berarti Allah nggak beres. Akhirnya isya ya langin. Oh berarti setan ini, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nggak ahli ilmu kan terjerumus juga dalam kesesatan. Oh iya, semalam saya wiridan khusyuk mukasyafah, dingendikani Gusti Allah jadi oleh ngelakoni haram. Akhirnya dilakoni haram. Gara-gara nggak ambil modal ilmu. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani isya napa ya lain, menyingkirlah kamu wahai setan yang laknat. Gak mungkin Gusti Allah merintah perkara haram kan, nggak masuk akal. Berarti setan kan ini.
makanya ngati-ngati sing kuri nafsu ibadah ya. Jadi modalnya kudu ilmu ya. Jangan sampai gara-gara mendapatkan ilham nanti menyebarkan ajaran atau paham yang tidak baik. Makanya yang lebih selamat orang yang ahli ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, maqala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamar lailatal badri alal kawakib. Jadi utamanya orang yang ahli ilmu di atasnya orang yang ahli ibadah itu seperti rembulan di kala purnama mengalahkan bintang yang gemerlap, cahayanya pasti lebih terang orang yang ahli ilmu daripada orang yang ahli ibadah, karena modalnya ibadah harus disaranani pakai sarana dan prasarana ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya rusak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla an yakhatua. Jadi seseorang yang intaqala, pindah dari satu tempat ke tempat lain, pindah dari Indonesia ke Taiwan, dari Indonesia ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya dengan niat yata'allamu ilman, untuk belajar ilmu, karena perintahnya utlubul ilma walau bisfin. Dan ini yang sudah bisa merealisasikan panjenengan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. TKI tok sing iso iki. Kadang takmir masjid ning Indonesia gak iso. Karena ngurusi masjid. TKI malah iso utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negara Cina. Ya Pak Susilo malah iso kan. Nuntut ilmu sampai negara Cina. Emang man intaqala yata'allamu ilman, orang yang berpindah satu tempat ke tempat yang lain dengan niat untuk ta'allum, untuk belajar ilmu, maka dipunjanjikan dari Allah ghufira lahu qabla ayyahtuwa, dia sudah diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Saurunge budal, saurunge tuku tiket pesawat neng Taiwan wis di ngapura dosane. Nah, niate ta'allumul ilmi, belajar ilmu. Tembundi Pak Susilo Taiwan nyapo ngaji wis di ngapura dosane, padahal gak sida budal, tiketnya hangus. Qabla ayyahtuwa, sebelum dia melakukan itu, sebelum dia melangkah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kuramaun mukarramuna. Akrimu padha mulyakna sira kabeh al ulama ing pira-pira wong alim, fa innahum krana sak temene, mongko krana sak temene wong alim indallahi mungguh Gusti Allah niku kuramau, nggih wong kang mulya-mulya, mukarramuna tur nggih hormat kabeh. Artinya orang-orang itu terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuliakan orang yang terhormat di hadapan Allah berarti kita sama artinya memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man akrama man yukrimullah fa innama yukrimullah. Orang yang memuliakan orang yang dimuliakan Allah, maka dia sudah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba man yuhibbullah fa innama ahabballah. Orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lan sampun ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhipun Kanjeng Nabi, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan. Man utawi sapa wong iku nadhara lamun mirsani sapa man ila wajhil alim maring wajahe wong alim, nadratan kelawan sak peninggalan, nggih sak tinggalan nggih, fa fariha mongko njur bungah sapa man biha sebab nadhrah. Jadi ada orang melihat orang alim kemudian merasa bahagia, khalaqah mongko ndadekne sapa Allah taala mintilkan nadrati saking mengkono-mengkono pandeleng atau peninggal malakan ing malaikat nggih, yastaghfiru kang nyuwun ngapura sapa malaikat lahu maring man ila yaumil qiyamati tumeka maring besok dina kiamat. Orang yang melihat satu kali melihat orang alim kemudian dia merasa bahagia dengan melihat orang alim tersebut, maka setiap satu kali penglihatan akan diciptakanlah malaikat yang terus memintakan ampun kepada Allah terhadap orang tersebut sampai nanti di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semakin kita banyak bergabung, berkumpul, bergaul dengan orang alim, maka semakin banyak Allah menciptakan malaikat yang mendoakan kita sampai nanti hari kiamat. Nggih, monggo yang pada ngopi silakan ngopi dulu.
Waqala sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi man akramal aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallahu fama'wahul jannah. Kanjeng Nabi anggenipun dawuh man utawi sapa wong iku akrama lamun gelem mulyakne sapa wong ngaliman ing wong alim faqad akramani mongko teman-teman dheweke mulyane ingsun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memuliakan orang alim berarti sama artinya dia sungguh telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akramani, orang yang sudah memuliakan Allah, akramani memuliakan orang alim, ya, faqad akrama mongko teman-teman mulia nih sapa Allahu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memuliakan Allah dengan memuliakan orang alim maka dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akramallah, waman utawi sapa wong iku akrama lamun mulyakne sapa wong Allah Gusti Allah. Orang yang memuliakan Allah tidak lain dan tidak bukan fama'wahul jannah, tempatnya yaitu di surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki makanya ngendikane Kanjeng Nabi kun aliman, dadi wong alim. Gak iso Pak dadi wong alim, kun muta'alliman, ya wis dadi wong sing belajar, dadi santri. Gak iso Pak dadi santri nyambut gawe gak ono enteke nggih. Kun mustamingan, ya wis rungokno wong alim ngaji lah, mbuh ning Facebook, mbuh ning YouTube, mbuh terserah kono. Kun mustami'an. Kemudian kun muhibban. Gak iso Pak ngaji repot terus, ya wis gak iso ngaji, gak iso ngrungokne YouTube, ya wis dadi wong sing seneng lah karo wong alim. Kun muhibban, jadilah orang yang cinta dengan orang alim. Nggih, wala takun khamisan, jadilah jangan jadi yang nomor 5, tidak ngalim, tidak belajar, tidak mau mendengarkan, tidak cinta kepada orang alim. Lan iki wong sing paling rusak, tahlik. Apa penyebab kerusakan? Nggih, gak gelem ngalim, gak gelem dadi santri sing belajar, gak gelem ngrungokno pengajian, gak gelem seneng karo ngaji. Niki orang yang rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdhalu min ibadatil jahil. Naumul alim utai turune wong alim niku afdhalu luweh utawa min ibadatil jahili tinimbang saking ibadahe wong kang bodoh. Jadi orang alim yang tidur ini jadi ibadah. Kenapa? Karena tidurnya untuk merehatkan badan, untuk mengistirahatkan badan, untuk beribadah esok hari, untuk mengajarkan ilmu esok hari. Meskipun tidur dia dicatat pahala. Ngoten dadi nek turu diniati. Niate napa? Niat golek kekuatan sesuk nyambut gawe ibadah. Meskipun turu dicatat ganjaran, dicatat berpahala. Aja terus turu terus bleksek ora nek niat apa-apa. Jadi diniatkan ya, diniatkan. Mau tidur kan kenapa? Istirahat untuk memperoleh kebugaran biar besok bisa kerja. Gitu. Karena itu menunjang kewajiban. Gitu, nyambut gawe niku wajib, maka istirahat itu juga layatimul wajib ila bihi, yang bisa menyempurnakan kewajiban tadi. Dapat pahala ya dapat karena ada niatnya. Enggak sekedar tidur nggih. Min ibadatil jahil, lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Lah orang bodoh kalau ibadah jelas rusak. Kenapa? Karena mau sholat nggak ngerti syarat rukune, gitu. Hingga wudhunya piye gak jelas, gitu. Yang membatalkan sholat nggak tahu rukun sholatnya, nggak tahu ibadah. Akhirnya sholat sambil SMS-an, sholat sambil ngomong dan lain sebagainya, kan batal, gitu. Nah ibadahnya orang bodoh pasti rusak. Tidurnya orang alim pasti dinilai ibadah karena ada niat. Niatnya apa? Untuk memperoleh kebugaran biar besok bisa ngajar misalkan. Kalau jenengan kerja ya niatnya ya untuk memperoleh kekuatan biar besok pagi bisa kerja. Nah, meskipun kita tidur dapat pahala. Gampang nggih ganjarannya. Waqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalli alfa rakaatin tatawuan. Man utawi sapa wong ta'allama lamun gelem sinau belajar sapa man baban ing sak bab sak pokok masalah minal ilmi dari ilmu ya'malu kang ngamal nglakoni sapa wong bihi kelawan sak bab niku wau aulam ya'mal bih atau yo gak di ngamalno ilmune. Jadi ternyata ilmu niku
esensinya meskipun nggak diamalkan tetap jadi ilmu. Nggih mboten. Tapi nek napa ngibadah gak disarani ilmu nggak akan dadi ibadah. Tapi nek ilmu meski gak dingamalno tetap dadi ilmu. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah disuwani seorang laki-laki datang kepada sahabat Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai sahabat Abu Hurairah, ini uridu an ata'allama ilma." Sahabat Abu Hurairah, kula niki yo pengin ngaji kaya kanca-kanca niku lho. Nggih, saya juga kepengin belajar, kepengin ngaji. Tapi wa ini akhafu an udhayya wala a'malu bihi. Tapi saya ini khawatir kalau saya ngaji tiap hari di musola Al-Ikhlas kan kalau saya nggak bisa mengamalkan nanti kan saya menyia-nyiakan ilmu. Jadi wa ini akhafu ayyudhayya bihi wala a'malu bihi. Saya ini khawatir sahabat Abu Hurairah nek bendino ngaji datang jenengan mungkin gak iso ngamal ning ilmune. Berarti kan saya termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu. Akhirnya gak sido melu ngaji. Oh, karena gak sido melu ngaji, alasannya gak iso ngamal ilmu dingendikane karo sahabat Abu Hurairah, kafa bitarfika tabyingan. Ya sudah cukup kamu meninggalkan ngaji gara-gara khawatir gak iso ngamal nih, itu sudah menyia-nyiakan ilmu, ya kan? Orang gelem ngaji alasannya gak iso ngamal nih, khawatir ngono gak iso ngamal nih. Nah ninggal ngaji gara-gara khawatir gak iso ngamal ilmu niki termasuk tabyingan lil ilmi, menyia-nyiakan ilmu. Ila ngendikane Kanjeng Nabi, man ta'allama baban minal ilmi, orang yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bih aulam ya'mal bih, dingamalno utawa gak dingamalno, kana afdalu min ayyusalli alfa rakaatin tatawuan, maka itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sunnah apa 1000 rakaat. Ringan loh ya, ringan. Pancen semua yang dilandasi dimodali ilmu niku enteng. Faqala lan sampun ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuhe Kanjeng Nabi, man zaro aliman faka'annama zaroni, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Kanjeng Nabi dawuh, man utawi sapa wong iku zaro lamun gelem ziarah niku anjang sana anjang sini, jenengan sowan dateng Pak Gofar, sowan nggone Pak Susilo. Sowan datang tengene wong alim, maka fakaan nama zaroni sama artinya dia telah berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arep ziarah ning Mekah Madinah wis nanti sangu Pak, yo ziarah ning ngene wong alim. Fakaan nama zaroni, kaya-kaya dheweke ziarah ning ingsun Kanjeng Nabi. Gitu, untung nang Indonesia akeh wong alim, dadi iso ziarah tengene tiyang alim. Waman sofaha aliman, orang yang bersalaman, musofahah, orang yang bersalaman dengan orang yang alim, maka fakaan nama sofahani, koyo-koyo wong iku salaman kalih ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arep salaman karo Kanjeng Nabi gak iso, Kanjeng Nabi sampun sedo to nggih. Nah, ben iso salaman karo wong alim. Nggih, bakaan nama sofahani, koyok-koyok dheweke iso salaman karo Kanjeng Nabi. Lha nggih nek diruntut salaman kula kali Pak Gofar salaman kali Pak Yai ini, Pak Gofar mungkin salaman melih dateng gurune, diurut kan teko Kanjeng Nabi dhewe sasuwi. Nggih mboten. Waman jalasa aliman, waman utai sapa wong iku jalasa lamun lungguh sapa wong, nunggali lungguh ngaliman ing wong ngalim, fakaan nama jalasani, moko koyok-koyok wong iku lungguhan sartane ingsun Kanjeng Nabi fid dunya ing dalem donya. Orang yang wis terbiasa duduk bareng dengan orang alim, maka fakaan nama jalasani fid dunya. Nggih, kayak orang ini telah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Pengen lungguh bareng Kanjeng Nabi, gak iso, Kanjeng Nabi pun wafat kok. Ya ben iso koyok-koyok lungguh karo Kanjeng Nabi, ya sering lungguh, sering bermajelis, sering mujalasah, sering duduk bersama orang alim. Waman jalasa fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Man utawi sapa wong iku jalasani lampun nunggali lungguh sapa man ni ing ingsun fid dunya ing dalem donya. Siapa yang ketika di dunia pernah duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad, nek Kanjeng Nabi jek enek ya iso, nek gak ono lungguh bareng wong alim, maka ajlastuhu ma'i,
Ajelas tuhu mongko bakal nglungguhne sapa ingsun hu ing man ma'i sartane ingsun Kanjeng Nabi yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamat. Jadi yang sering duduk dengan orang alim dijanjikan Allah, dijanjikan Rasulullah besok akan didudukkan bareng dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.